Assalamualaikum, hai semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Oke, jumpa lagi sama video keseharian aku, video sederhana dari aku. Nah, kali ini ikutin kegiatan aku di pagi hari. Di sini aku tuh mau nyuci baju ya, teman-teman. Dan ini dia pakaian-pakaian kotor yang udah minta buat dicuci. Daripada makin lama, jadi langsung aja ini pakaian atau keranjang baju kotor mau aku bawa ke depan. Kok nyucinya di depan sih bun? Kalau ada yang tanya kayak gitu, jawabannya adalah karena kamar mandi aku sempit banget. Jangankan buat naruh mesin cuci, buat nyuci piring aja susah geraknya. Dan untungnya di depan teras ini tuh bisa buat naruh mesin cuci. Oke, tadi penutup mesin cucinya udah aku buka. Kemudian aku siap-siapin juga ya yang lainnya. Terus jangan lupa yang paling penting kalau nyucinya pakai mesin cuci, colokannya harus dicolokin ke listrik ya teman-teman. Kalau enggak dicolokin mau nyampe besok juga ya nggak bakalan muter. Selanjutnya ini aku alirin air sedikit buat ngebersihin dalam tabungnya. Kemudian tadi airnya itu aku matiin lagi ya teman-teman. Terus ini aku lagi milih-milihin buat pakaian yang aku cuci di kloter pertama. Jadi aku tuh buat nyuci baju selalu pakai metode disucikan dulu ya. Terus setahu aku buat pakaian yang mau disucikan itu pakaian yang ditemui air atau didatangi air. Maksudnya pakaian dulu yang dimasukin ke bak atau ke tabung terus dikucurin air gitu ya. Nah, setelah airnya menggenangi pakaian baru deh diputer mesinnya. Dan gak perlu lama-lama juga kok buat muter atau ngegiling pakaiannya. Ini cara kalau pakai mesin ya. Kalau manual ya beda lagi pasti caranya. Oke, aku tinggalin dulu pakaian yang lagi muter atau digiling. Tadinya aku tuh mau langsung masuk buat beberes yang lainnya, tapi aku tuh salah fokus sama kasur kecil aku ini. Ternyata sarung kasurnya udah kotor banget teman-teman. Nah, kelihatan gak tuh kotorannya? Padahal rasanya aku tuh belum lama deh nyuci sarung kasur ini, tapi kok udah kotor banget kayak gini. Sebenarnya tuh ya wajar aja kalau kotor karena aku nggak pernah pakein spray. Apalagi aku kan punya bocil ya yang makan minumnya itu masih sering banget berantakan. Terus ditambah sekarang dia lagi seneng banget mewarnai. Jadi ya kotorannya itu nempel ke sarung kasur ini. Karena aku udah risih banget nggak betah ngelihatnya, ya udah aku cuci aja. Kalau untuk ngelepas sarung kasurnya ini aku nggak begitu kesusahan ya teman-teman. Apalagi untuk mencucinya karena kan aku nyucinya pakai mesin jadi ya nggak bakalan kesusahan. Tapi pas proses pemasangan laginya tuh Masya Allah itu bisa bikin aku jengkel. Oh ya, kasur lantai aku ini bukan yang asli busa lembaran gitu ya teman-teman. Dan ini itu namanya busa rebonded, busa cacahan atau kepingan-kepingan busa yang dipres atau direkatkan. Ya pokoknya yang kayak ginilah ya. Karena dulu itu aku belinya dadakan, udah malam juga, terus duitnya atau budgetnya nipis. Yang bisa kebeli ya cuman kasur kayak gini. Tapi ini juga udah alhamdulillah kepake banget. Terutama kalau pas lagi ada tamu yang datang terus nginep. Kan daripada tidur di lantai ya, kasihan. Oke, karena nyuci sarung kasurnya ini kan nanti ya nunggu pakaiannya selesai dulu, jadi aku simpen di pagar aja. Kemudian ini aku balik lagi ke mesin cuci. Pas aku lagi ngelepas sarung kasur tadi, mesin cuci aku tuh udah berhenti ngegilingnya. Dan untuk air kotornya udah langsung aku buang. Jadi untuk proses mensucikan itu udah selesai ya. Kemudian ini aku lanjut buat proses pensabunan. Untuk airnya udah aku isi, kemudian aku tambahin sabun. Setelah itu aku puter lagi deh. Oke, selanjutnya ini aku persingkat aja. Di sini mesin cuci aku udah selesai ngegiling. Terus aku puter lagi buat proses pembilasan dan udah selesai. Kemudian ini aku lanjutin buat bilas manual. Soalnya kalau nggak dibilas manual tuh kayak kurang srek atau kurang puas gitu loh bun. Jadi walaupun nyucinya udah pakai mesin, tetap pakai tenaga juga. Makanya kalau dibilang masa nyuci baju aja capek, kan udah pakai mesin nyucinya. Kalau di aku sih masih capek-capean ya. Ya soalnya masih kayak gini butuh tenaga buat ngebilas manualnya kan. Tapi setidaknya kan udah terbantu ya. Dan yang paling menguntungkan buat aku kalau nyucinya pakai mesin cuci itu di bagian pengeringnya. Karena kita jadi nggak harus ngejemur pakaian langsung di bawah terik matahari. Apalagi kalau udah mulai musim hujan, pasti repot banget ya kalau harus nunggu mataharinya keluar.
Oke, lanjut lagi sembari nunggu pengeringnya muter. Ini aku mau lanjutin masukin pakaian buat dicuci di kloter kedua. Dan sebelumnya tadi tabungnya udah aku bersihin dulu, udah aku siram-siram air. Nah, untuk kloter kedua ini sama aja ya prosesnya kayak yang pertama. Diawali dengan dibilas manual, terus ke tahap-tahap selanjutnya sampai dikeringkan. Terus di keranjang ini tinggal pakaian-pakaian sanum atau perintilan-perintilan yang jadi kloter ketiga pencucian nanti. Oke, aku persingkat lagi ya teman-teman. Di sini aku udah selesai nyuciin semua pakaian dari yang pertama nyampe yang ketiga kalinya. Untuk sebagian atau pencucian yang pertama udah aku jemurin, dan ini aku lagi ngambilin pakaian-pakaian yang barusan aku keringin, yaitu baju-baju sanum sama perintilan-perintilan. Tapi belum selesai sampai di situ ya bunda-bunda. Kalau untuk pakaian sih emang udah selesai, tapi tadi kan aku ada niatan buat nyuci sarung kasur juga. Masa udah dilepas-lepasin nggak jadi dicuci? Dan mumpung sekalian mesin cucinya belum aku cabut. Untuk prosesnya sama aja ya kayak nyuci pakaian. Nah, ini bisa dilihat setelah diputer atau digiling hasil airnya tuh kayak gini. Masya Allah kotor banget ya teman-teman. Dan selanjutnya ini airnya aku buang. Kemudian setelah airnya habis, ini mau aku bilas-bilas dulu. Aku siram-siram biar kotoran atau kayak busa-busa yang copot itu beneran jatuh atau hilang. Oh ya, ini belum aku sabunin loh ya. Dan baru proses yang pertama. Ya sebenarnya nggak dibilas dulu juga nggak apa-apa, tapi aku kayak kurang puas gitu. Tapi untuk proses mensucikan itu wajib ya buat aku. Nah, tiba-tiba aku tuh keinget teman-teman sama bonekanya Sanum, karena ini juga udah kotor banget. Jadi sekalian aja mau aku cuci juga. Mumpung masih ada niatan, terus malesnya nggak datang. Dan di sini aku campurin aja ya sama sarung kasur, karena bonekanya ini kan barusan masuk dan belum disucikan. Jadi di sini aku sucikan lagi bareng sama sarung kasurnya. Jadi nggak apa-apa ya sarung kasurnya ikutan lagi dua kali disucikan. Dan ini setelah air yang pertama tadi aku buang, sekarang aku isi lagi karena mau lanjut ke proses selanjutnya, yaitu proses pensabunan. Selain pakai sabun cuci baju, di sini aku juga tambahin sama sabun cuci piring biar makin bersih. Buat aku sabun cuci piring itu sabun serbaguna ya bunda-bunda, yang selain dari fungsi utamanya yaitu buat cuci piring, aku juga pakai buat ngosek WC, buat cuci tangan, buat ngepel, dan buat campuran kalau nyuci yang susah kayak gini. Oke, lanjut lagi sambil nunggu boneka dan sarung kasurnya aku cuci. Di sini aku mau ngelanjutin jemur menjemur pakaiannya. Ya kayak ginilah ya bunda-bunda pekerjaan kita sebagai ibu rumah tangga. Kalau belum beres semua tuh ya belum bisa istirahat. Dan wajib banget ketika kita lagi ngerjain satu pekerjaan harus disambi sama pekerjaan yang lain. Karena kalau nggak gitu tuh bakalan lama banget selesainya. Ini aja sambil nyuci tadi aku sambil ngurusin Sanum, masak, nyapu. Pokoknya tangan aku ini bisa jadi 1000. Tapi ya maaf banget semuanya nggak bisa aku masukin ke video ya. Oh ya, jangan pada salfok ya sama suami aku yang ada di bawahku. Sebelumnya tadi aku udah permisi kok buat berdiri di atasnya. Maksudnya berdiri di bangku yang ada di depannya gitu loh bun. Karena kan aku nggak nyampe, jadi ya harus naik-naik kayak gini. Terus di jemuran bambu tuh udah penuh. Dan di bawah itu suami aku lagi bongkarin kipas ya. Kipas aku itu kan ada yang mati, jadi lagi diakalin gitu. Soalnya kalau cuman pakai satu kipas tuh kurang bunda-bunda. Dan kasihan juga kan kalau cuma satu kipas terus harus nonstop nyala 24 jam. Jadi kalau ada dua kan bisa gantian. Di tempat aku sekarang itu cuacanya bener-bener panas bunda, nggak pagi siang malam. Makanya kalau kita lagi ada di rumah terus kipasnya mati, Masya Allah itu bakalan ngap banget, nggak betah. Oke, lanjut lagi. Untuk boneka sama sarung kasurin udah selesai dicuci. Karena dijemurnya itu kan di depan dan tinggi banget, jadi aku minta tolong sama suami aku. Tenang ya, sama suami aku kok, bukan suaminya orang. Dan alhamdulillah pekerjaan aku buat cuci mencucinya udah selesai, udah terjemur semua. Walaupun kelihatannya cuma pekerjaan sepele dan gampang dikerjain, tapi jujur hari ini tuh aku capek banget bunda-bunda. Oke, ya udah ya, kali ini videonya sekian dulu. Terima kasih banyak buat yang udah mau nonton. Sampai jumpa lagi di video-video aku selanjutnya ya. Wassalamualaikum.